beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 bulan 11 di jam 11:11, saya mendapat undangan dari sebuah kafe di Ubud, ya. Dia tepatnya berada di sebuah villa namanya Ubud Villa, gitu ya, di Ubud tempatnya. Dan dia di dalamnya terdapat sebuah kafe namanya Kafe 1111. Wah, ini bagus banget ya. Jadi diundang untuk sekedar mengisi ya, sekedar berbagi sebenarnya, bicara casual gitu ya, bicara-bicara kecil, berdiskusi ringan. Tentu saya juga belajar dalam diskusi ini karena yang diundang adalah orang-orang yang kerja di pariwisata, yang di hotel, mungkin di villa atau di travel agent, mungkin di yang di level pariwisata, yang tentunya di Bali saat ini yang paling terkena dampak barangkali dari kondisi pandemi ini ya. Jadi tamu, terutama yang di Ubud yang mengandalkan tamu-tamu yang datang dari Eropa, itu sangat keras dampaknya ya, karena apa yang terjadi, tamu itu tidak datang ke Bali ya, belum boleh datang ya, karena rasa aman belum ada. Kayak lagi ini rasa aman yang mempengaruhi, sehingga penerbangan belum boleh buka begitu ya. Mereka juga sebenarnya kalaupun dibuka mungkin juga belum berani datang begitu, karena belum menemukan rasa aman. Nah, dalam pembicaraan saya kali ini, saya mengambil topik yang berjudul berdamai dan melangkah pasti di masa new normal, masa pandemi, dengan harapan supaya mereka tetap menerima begitu ya, mengerti apa yang terjadi, sehingga pada akhirnya mereka bisa nyaman dulu di awal dengan diri, dengan keadaan, baru kemudian berpikir dan bertindak apa yang pernah bisa dilakukan dalam kondisi yang tenang. Karena kalau kita panik duluan ya, marah duluan, cemas duluan, ide yang mestinya harusnya kita lakukan jadi tidak dilakukan, yang ada malah kita stres sendiri ya. Nah, kita mulai dari kata berdamai ya. Berdamai itu berarti kita mengerti begitu ya, menerima atau berkesadaran akan sesuatu apa yang terjadi saat masa pandemi ya. Jadi memang pandemi ini harus terjadi. Ini adalah siklus ratusan tahun begitu, dimana bumi mungkin sedang mengalami suatu perubahan ya, membutuhkan suatu perubahan, sehingga terjadilah pandemi. Apapun ya, apapun penyebabnya, entah konspirasi, entah apapun, kita sepakat dulu bahwa pandemi ini harus terjadi. Tentu ada hal yang dikorbankan oleh pandemi ya, perubahan pola hidup, perubahan sistem bisnis begitu ya, new normal ya, pola hidup sehat dan lain sebagainya. Tentu ada juga efek positifnya ya. Kita tahu banyak sekali efek positif dari pandemi ini ya. Misalnya polusi yang tidak terlalu banyak gitu ya. Kemudian mungkin dengan menurunnya aktivitas barangkali kerusakan alam akan sangat berkurang. Nah, tentu ini akan memulihkan bumi kita. Ya, ini secara global kita semua seolah-olah seperti berkorban begitu bilang, atau bahasanya meyanye gitu ya, supaya bumi ini kembali ke dalam kondisi yang semestinya ya. Tentu kita berharap pandemi ini segera berlalu ya. Kita berharap bumi segera sembuh sehingga pandemi ini segera berlalu. Nah, dampak positif lainnya tentu penyakit berkurang ya ternyata ya. Dari survei ringan saya di beberapa tempat berobat begitu, pasien-pasien itu terutama yang sakit tenggorokan ya, ISPA ya, itu sangat berkurang ya. Mungkin karena pemakaian masker ya. Tentu efeknya secara fisik orang-orang akan mulai menjaga kesehatan ya. Nah, tentu efek sampingnya kan tadi ya, tamu belum bisa datang begitu ya, tamu-tamu luar terutama. Tapi tidak menutup kemungkinan, artinya ada peluang lain ya, tamu-tamu lokal mungkin bisa diupayakan bagaimana supaya mereka datang dengan tetap mengutamakan rasa aman terlebih dahulu, kemudian memberi mereka perasaan pleasure gitu ya. Nah, kita belajar dari apa yang orang inginkan ya. Orang itu kan pertama ingin rasa aman ya, kedua rasa berharga atau rasa bahagia. Dengan memiliki dua rasa ini ya, pertama rasa aman, jika Anda bisa menjamin rasa aman orang, maka kemudian mereka akan ingin bahagia gitu ya. Nah, rasa aman di tingkat fisik namanya pleasure ya, atau kenikmatan begitu bilang. Rasa aman di tingkat pikiran disebut dengan tenang atau gembira gitu ya. Kemudian rasa bahagia di titik rasa disebut sayang atau cinta kasih ya, kasih sayang. Dan rasa bahagia di titik energi kita sebut dengan nama blissful atau bisa bilang terberkati gitu ya. Nah, rasa aman secara sosial disebut rasa bahagia secara sosial disebut sukses. Jadi kalau kita bisa membuat orang lain merasa bahagia dengan apa yang kita lakukan, maka itu adalah arti kesuksesan, yang jika semakin banyak kita membuat orang bahagia, dia semakin sukses diri kita. Nah, di era new normal ya, orang kan kehilangan rasa aman. Jadi kalau kita bisa membuat rasa aman begitu dalam diri kita,
kemudian karyawan juga tetap merasa aman ya, kemudian bisa menemukan rasa aman itu terus terjadi, maka kita harus membuat suatu ide bahwa bagaimana orang itu melihat bahwa aman loh berlibur di saat seperti ini, tentu dengan protokol tertentu ya, supaya orang terus mau bergerak ya. Nah kemudian tentu mungkin ada berbagai upaya yang tentunya didiskusikan dalam pertemuan kali ini, bagaimana orang-orang mencoba mungkin mengubah sasarannya dari dari tamu yang luar ke tamu lokal. Nah lalu bagaimana kita melangkah ya saat kita sudah merasa diri kita kuat, stabil begitu, merasa diri kita dalam diri tim karyawan kita merasa aman ya, kita bisa melakukan yang namanya adaptasi. Jadi kalau kita sudah menerima nih bahwa pandemi memang harus terjadi, memang begini adanya, mungkin dalam beberapa bulan ke depan 4 tahun barangkali pandemi akan terus ada begitu, terima dulu itu kenyataannya. Tentu ada perasaan mungkin hutang belum bisa bayar misalnya, atau berubah gitu ya, itu adalah kebenaran, tidak usah dilawan, memang kenyataannya begitu. Mungkin beberapa karyawan mungkin harus gajinya sementara belum seperti dulu, itu juga kebenaran ya. Bahkan mungkin ada yang dirumahkan, itu juga sebuah kebenaran, kenyataan gitu ya. Jadi jangan menolak itu, jangan merasa stres, karena itu Anda perlu rilis itu supaya tenang gitu, sehingga nanti kita mampu beradaptasi dengan keadaan itu. Nah baru kemudian kita mencoba untuk menjadi responsibel ya. Responsibel artinya kita memiliki kesadaran akan respon apa yang ada dalam diri kita terhadap keadaan. Keadaannya begini, respon saya gimana? Ya jangan sembunyikan respon Anda untuk kecewa, untuk sedih, itu adalah respon alamiah. Izinkan dan alirkan sampai Anda kemudian mampu merilisnya, maka saat kemudian Anda akan mampu untuk bertindak. Ya, sebelum Anda merasa bisa menerima respon Anda terhadap pandemi ini, Anda akan sulit untuk merespon bagaimana caranya melakukan sesuatu, beraksi. Ya, apakah saya akan tetap buka? Apakah saya bisa melakukan sesuatu yang bisa menyasar barangkali tamu-tamu lokal dengan cara tertentu, misalnya menggarahkan orang untuk berlibur secara lokal? Nah, itu akan terjadi jika kita sudah mulai menerima segala bentuk perasaan tidak nyaman dalam diri kita dan sudah terrilis. Ya, nah jadi munculkan rasa aman, kemudian munculkan adaptasi ya, rasa kuat diri dalam beradaptasi dan menerima, responsibel, bertanggung jawab terhadap keadaan apapun itu, dan lakukan tindakan. Ya, jadi saya bisa simpulkan sedikit bahwa pandemi memang harus terjadi ya. Banyak hal positif yang terjadi karena pandemi, tetapi bukan keadaan yang menentukan sikap kita, tapi sikap kitalah yang perlu beradaptasi dengan keadaan. Ya, semoga kegiatan seperti ini bermanfaat. Undang saya ke tempat Anda jika Anda merasa butuh melakukan healing seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.